Selamat datang di kesehatanmu. Pernahkah Anda melihat seseorang yang selalu tersenyum, berprestasi di tempat kerja, dan tampak memiliki kehidupan yang sempurna, namun tiba-tiba mereka hancur? Kita seringkali memiliki pemahaman yang keliru tentang kesehatan mental. Kita terbiasa berpikir bahwa masalah mental hanya terjadi ketika seseorang sudah tidak bisa lagi berfungsi, ketika mereka mengurung diri di kamar, atau menunjukkan gejala psikotik yang parah. Namun kenyataannya jauh lebih rumit dan tersembunyi dari pandangan mata telanjang. Di balik senyum profesional dan rutinitas harian yang padat, jutaan orang diam-diam berjuang melawan badai tak terlihat. Fenomena ini memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa arti sebenarnya dari sehat. Apakah sekadar mampu bangun pagi dan pergi bekerja sudah cukup? Di episode kali ini kita akan membongkar tuntas mengapa kesehatan mental sering disalahpahami dan mengapa mengabaikan tanda kecil bisa berakibat fatal bagi masa depan kita. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah lama menyalakan alarm peringatan yang seringkali kita abaikan. Mereka secara konsisten menempatkan kesehatan mental sebagai prioritas global sejajar dengan penyakit tidak menular yang mematikan seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Mengapa demikian? Ya, karena dampaknya terhadap kualitas hidup dan produktivitas manusia sangatlah masif. Data menunjukkan bahwa gangguan depresi dan kecemasan merugikan ekonomi global hingga triliunan dolar setiap tahunnya akibat hilangnya produktivitas. Namun, angka-angka ini hanya menceritakan sebagian dari kenyataan. Banyak kasus yang tidak pernah tercatat karena penderitanya masih mampu bekerja, masih mampu bersosialisasi secara superficial, dan tidak pernah mencari diagnosis medis. Mereka hidup dalam spektrum abu-abu, tidak sepenuhnya sehat, namun belum dianggap cukup sakit oleh standar masyarakat umum. Mari kita bayangkan kesehatan mental sebagai sebuah gunung es raksasa di tengah lautan. Apa yang kita lihat di permukaan, seperti kasus skizofrenia akut, depresi mayor yang melumpuhkan, atau gangguan bipolar yang parah, hanyalah puncak kecil yang menyembul di atas air. Ini adalah kondisi yang memaksa masyarakat untuk melihat dan mengakui adanya masalah. Namun, ancaman terbesar sebenarnya terletak pada bongkahan es masif yang tersembunyi di bawah permukaan air. Disinilah bersemayam stres kronis yang berkepanjangan, depresi fungsional tinggi atau high functioning depression, dan sindrom kelelahan ekstrim atau burnout. Orang-orang di zona ini tidak terlihat sakit. Mereka adalah rekan kerja Anda yang selalu bisa diandalkan, atasan Anda yang perfeksionis, atau bahkan diri Anda sendiri yang terus memaksakan diri untuk berfungsi meskipun tangki energi emosional sudah benar-benar kosong dan kering. Untuk memahami masalah ini secara mendalam, kita harus membuang pola pikir biner yang membagi kondisi manusia hanya menjadi dua kategori kaku, sehat 100% atau sakit jiwa. Kesehatan mental adalah sebuah kontinum, sebuah spektrum dinamis yang terus berubah seiring berjalannya waktu dan tekanan hidup. Di satu ujung spektrum ada kondisi kesejahteraan mental yang optimal di mana kita merasa berdaya, tangguh, dan mampu mengatasi stres sehari-hari dengan baik. Di ujung lainnya terdapat gangguan mental klinis yang sangat parah dan membutuhkan intervensi psikiatris segera. Masalahnya, sebagian besar populasi manusia modern menghabiskan hidup mereka berayun-ayun di area tengah spektrum ini. Mereka mungkin tidak memenuhi kriteria klinis penuh untuk sebuah gangguan mental, namun mereka hidup dengan rasa cemas yang konstan, kualitas tidur yang buruk, dan perasaan hampa yang menggerogoti jiwa. Salah satu alasan utama mengapa kondisi di area abu-abu ini sering terabaikan adalah karena masyarakat modern telah menormalisasi stres. Kita hidup dalam budaya hustle culture yang mengagungkan kerja keras tanpa henti, kurang tidur sebagai lencana kehormatan, dan kesibukan sebagai indikator kesuksesan. Ketika seseorang mengeluh merasa lelah secara mental, respons yang paling sering mereka terima adalah bahwa semua orang juga stres, atau itu adalah bagian dari kehidupan orang dewasa. Normalisasi yang berlebihan ini menciptakan lingkungan yang sangat beracun di mana individu merasa malu atau bersalah jika mereka mengakui bahwa mereka kewalahan. Akibatnya, alih-alih mencari bantuan atau mengambil jeda untuk pemulihan, mereka menekan perasaan mereka dalam-dalam dan terus memaksakan diri untuk berlari di atas treadmill kehidupan yang tidak pernah berhenti berputar hingga sistem saraf mereka menyerah. Mari kita bedah lebih dalam
salah satu kondisi paling menipu dalam spektrum ini, high functioning depression atau depresi dengan fungsi tinggi. Secara medis, kondisi ini sering dikaitkan dengan distimia atau gangguan depresi persisten. Penderita kondisi ini tidak terlihat seperti stereotip orang depresi yang kita lihat di film-film. Mereka tidak menangis sepanjang hari di tempat tidur. Sebaliknya, mereka bangun pagi, berpakaian rapi, mengantar anak ke sekolah, memimpin rapat penting di kantor, dan mungkin pergi ke pusat kebugaran setelah bekerja. Dari luar, mereka tampak seperti individu yang sangat sukses dan terorganisir. Namun, di dalam setiap tindakan yang mereka lakukan membutuhkan usaha kognitif dan emosional yang luar biasa besar. Mereka bergerak seperti mesin yang kehabisan pelumas, memaksakan roda gigi untuk terus berputar, meskipun gesekannya sangat menyakitkan dan merusak perlahan. Bagi individu dengan depresi fungsional tinggi, hidup terasa seperti sebuah pertunjukan teater yang tidak pernah berakhir. Mereka harus memakai topeng kewarasan setiap kali melangkah keluar dari pintu rumah. Ada diskoneksi yang sangat tajam antara apa yang mereka rasakan di dalam hati dan apa yang mereka proyeksikan ke dunia luar. Di balik senyum profesional dan sikap kooperatif, terdapat perasaan hampa yang persisten, keraguan diri yang melumpuhkan, dan hilangnya kemampuan untuk merasakan kegembiraan sejati, sebuah kondisi yang dalam istilah medis disebut anhedonia. Pujian atas prestasi kerja, mereka tidak memberikan kepuasan, melainkan hanya menambah tekanan untuk terus mempertahankan fasad kesempurnaan. Ironisnya, justru karena mereka terlihat sangat kompeten, orang-orang di sekitar mereka seringkali gagal menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran emosional yang sangat serius. Bahaya terbesar dari depresi fungsional tinggi adalah penundaan dalam mencari pertolongan medis. Karena mereka masih mampu menjalankan tanggung jawab sehari-hari, penderita seringkali melakukan gaslighting terhadap diri mereka sendiri. Mereka berpikir saya masih bisa bekerja, berarti saya tidak mungkin depresi. Atau saya hanya kurang bersyukur, banyak orang yang hidupnya lebih susah dari saya. Rasionalisasi semacam ini sangat berbahaya karena menunda intervensi dini yang krusial. Seperti halnya penyakit fisik, gangguan mental yang dibiarkan tanpa penanganan akan terus memburuk seiring waktu. Beban kognitif untuk menyembunyikan rasa sakit secara terus-menerus akan menguras cadangan energi otak. Pada akhirnya, satu pemicu kecil saja, seperti tenggat waktu pekerjaan yang ketat, dapat menyebabkan keruntuhan fungsi secara total, mengubah kondisi ini menjadi episode depresi mayor yang melumpuhkan. Selain depresi fungsional tinggi, ancaman tak terlihat lainnya adalah stres kronis. Untuk memahami dampaknya, kita harus membedakan antara stres akut dan stres kronis dari sudut pandang biologi evolusioner. Stres akut adalah respons alami tubuh yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa kita dalam situasi darurat. Bayangkan nenek moyang kita yang dikejar oleh hewan buas. Otak mereka melepaskan adrenalin dan kortisol, memicu respons lawan atau lari. Detak jantung meningkat, aliran darah dialihkan ke otot, dan fokus menajam. Setelah ancaman berlalu, sistem tubuh kembali ke kondisi rileks atau homeostasis. Namun di dunia modern, ancaman itu telah berubah wujud menjadi tumpukan email yang tidak ada habisnya, cicilan bulanan, ekspektasi sosial, dan kemacetan lalu lintas. Ancaman modern ini tidak pernah benar-benar hilang, menyebabkan tubuh kita terjebak dalam kondisi kewaspadaan tinggi secara permanen. Ketika tubuh terjebak dalam respons stres kronis, kelenjar adrenal terus-menerus memompa hormon kortisol ke dalam aliran darah tanpa henti. Paparan kortisol tingkat tinggi secara terus-menerus ini bersifat toksik bagi berbagai sistem organ dalam tubuh manusia. Di dalam otak, kortisol berlebih dapat merusak hipokampus, area yang bertanggung jawab atas pembelajaran dan memori, sekaligus memperbesar amigdala, pusat pemrosesan rasa takut dan kecemasan. Inilah sebabnya mengapa orang yang mengalami stres kronis sering mengeluhkan kesulitan berkonsentrasi, mudah lupa, dan sangat sensitif terhadap ancaman emosional sekecil apapun. Lebih jauh lagi, sistem saraf otonom kehilangan kemampuannya untuk beralih dari mode simpatik ke mode parasimpatik atau fase istirahat. Akibatnya, tubuh kehilangan kemampuan krusialnya untuk memperbaiki sel yang rusak, menciptakan siklus kelelahan yang tidak berkesudahan. Dampak akumulatif dari stres kronis di tempat kerja pada akhirnya bermuara pada satu kondisi yang diakui secara resmi oleh WHO sebagai fenomena pekerjaan, yaitu burnout.
Penting untuk ditegaskan di sini bahwa burnout bukanlah sekadar rasa lelah biasa setelah seharian bekerja keras. Lelah biasa dapat diatasi dengan tidur malam yang nyenyak atau liburan akhir pekan. Burnout adalah kelelahan multidimensional, baik secara fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara emosional. Burnout mengubah arsitektur otak kita, menyebabkan sinisme yang mendalam, perasaan tidak kompeten, dan jarak emosional yang drastis dari pekerjaan yang dulunya mungkin kita cintai. Orang yang mengalami burnout sering merasa seperti baterai yang indikatornya menunjukkan angka 1%, namun mereka terus dipaksa beroperasi tanpa pernah diisi ulang. Tragisnya, banyak individu yang mengalami burnout tetap memaksa diri mereka untuk terus bekerja. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada kombinasi antara tekanan ekonomi, ekspektasi lingkungan, dan rasa tanggung jawab yang berlebihan. Mereka menggunakan mekanisme coping yang tidak sehat untuk bertahan hidup hari demi hari. Konsumsi kafein yang berlebihan di pagi hari untuk mendapatkan energi buatan, diikuti dengan konsumsi obat tidur di malam hari untuk mematikan otak yang terus berpacu. Mereka mengabaikan sinyal-sinyal peringatan dari tubuh mereka sendiri. Sakit kepala tegang, gangguan pencernaan, dan nyeri otot yang kronis dianggap sebagai angin lalu atau sekadar gangguan kecil yang harus diabaikan demi mencapai target produktivitas. Mereka mengorbankan kesejahteraan jangka panjang demi kelangsungan hidup jangka pendek. Sebuah strategi yang dijamin akan berujung pada kegagalan sistemik. Situasi ini sangat mirip dengan metafora sindrom katak rebus. Jika Anda memasukkan seekor katak ke dalam panci berisi air mendidih, ia akan langsung melompat keluar untuk menyelamatkan diri. Namun, jika Anda meletakkannya di dalam air bersuhu ruangan dan memanaskannya secara perlahan, katak tersebut tidak akan menyadari bahaya yang mengancamnya. Ia akan terus menyesuaikan suhu tubuhnya dengan panas air yang meningkat, hingga akhirnya ia kehabisan energi dan mati terbus. Demikian pula dengan kesehatan mental kita. Penurunan kondisi psikologis seringkali terjadi secara sangat perlahan dan bertahap. Kita mengkompromikan batasan sehat kita sedikit demi sedikit setiap harinya. Kita mentolerir jam kerja yang semakin panjang, mengabaikan waktu istirahat, dan menyingkirkan hobi demi memenuhi tuntutan. Tanpa disadari, kita telah beradaptasi dengan tingkat stres yang sebenarnya sangat mematikan bagi jiwa kita. Mari kita beralih ke aspek lain yang sering disalahpahami. Pemisahan ilusioner antara pikiran dan tubuh. Dalam ilmu kedokteran modern, dikotomi ini sudah lama ditinggalkan. Pikiran dan tubuh adalah satu kesatuan sistem yang saling terkait erat dan berkomunikasi secara konstan. Ketika kesehatan mental kita memburuk, tubuh fisik kita akan menanggung bebannya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai gejala psikosomatis. Emosi yang tidak diproses dan stres psikologis yang ditekan akan mencari jalan keluar melalui manifestasi fisik. Seseorang mungkin menjalani puluhan tes medis untuk mencari tahu penyebab nyeri dada misterius, migrain kronis, atau masalah lambung yang parah, dan semua hasil laboratorium menunjukkan angka yang normal. Dokter mungkin mengatakan secara fisik Anda baik-baik saja, namun rasa sakit itu sangat nyata. Tubuh sedang berteriak meminta perhatian karena pikiran tidak lagi mampu menanggung beban. Salah satu bukti paling menarik dari koneksi pikiran dan tubuh ini adalah poros usus otak atau gut-brain axis. Usus kita sering dijuluki sebagai otak kedua karena memiliki sistem saraf entrik yang luar biasa kompleks dan memproduksi sebagian besar serotonin, neurotransmitter pengatur suasana hati di dalam tubuh kita. Stres kronis dan depresi dapat secara drastis mengubah komposisi mikrobioma usus, memicu peradangan sistemik dan merusak lapisan usus. Sebaliknya, peradangan di usus dapat mengirimkan sinyal mara bahaya kembali ke otak, memperburuk gejala kecemasan dan depresi. Ini adalah siklus umpan balik negatif yang merusak. Seseorang yang memaksakan diri bekerja di bawah tekanan ekstrim mungkin mulai mengalami masalah pencernaan parah yang pada gilirannya membuat mereka semakin stres. Mengobati gejala fisiknya saja sama seperti mengecat ulang dinding rumah yang fondasinya sedang runtuh. Selain sistem pencernaan, sistem kekebalan tubuh adalah korban utama lainnya dari pengabaian kesehatan mental. Stres psikologis yang berkepanjangan menekan fungsi imunologis, membuat tubuh menjadi sangat rentan terhadap infeksi patogen. Tingkat kortisol yang tinggi menghambat produksi limfosit sel darah putih yang merupakan garis pertahanan utama tubuh melawan virus dan bakteri. Inilah mengapa orang yang sedang mengalami kelelahan mental akut atau burnout
cenderung lebih sering terserang flu, radang tenggorokan, atau infeksi lainnya dan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk sembuh. Tubuh mereka mengalihkan semua sumber daya energi untuk bertahan hidup dari ancaman stres yang dikonstruksi oleh pikiran, sehingga tidak ada energi tersisa untuk mempertahankan benteng pertahanan fisik. Dalam jangka panjang, hal ini dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit autoimun dan penuaan seluler. Jika bukti-bukti biologis dan medis tentang bahaya mengabaikan kesehatan mental sudah sedemikian jelas, mengapa masyarakat kita masih enggan untuk membicarakannya secara terbuka? Jawabannya berakar kuat pada stigma budaya dan kesalahpahaman sosiologis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, khususnya di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Penyakit fisik seperti diabetes atau patah tulang dilihat sebagai kondisi medis yang objektif dan bebas dari penilaian moral. Namun, masalah kesehatan mental seringkali masih dibingkai sebagai kelemahan karakter, kekurangan iman, atau ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi. Stereotip yang merugikan ini menciptakan tembok penghalang yang sangat tebal bagi siapa saja yang ingin mencari pertolongan. Mereka takut dicap sebagai orang yang kurang bersyukur, lemah mental, atau bahkan dianggap gila oleh lingkungan sosial, keluarga, dan rekan kerja. Salah satu mitos paling berbahaya dan merusak yang sering beredar di masyarakat adalah anggapan bahwa depresi dan kecemasan adalah akibat langsung dari kurangnya kedekatan spiritual atau kurang iman. Narasi ini sangat menyakitkan dan kontraproduktif. Tidak ada yang akan menyuruh seorang penderita asma untuk menyembuhkan sesak napasnya hanya dengan berdoa lebih khusyuk tanpa menggunakan inhaler medis. Namun, ketika seseorang mengalami serangan panik atau episode depresif, saran yang paling sering diberikan adalah untuk lebih banyak beribadah dan mengusir pikiran negatif. Meskipun praktik spiritual dapat menjadi mekanisme coping yang baik dan memberikan dukungan emosional, menggunakannya sebagai satu-satunya solusi dan menyalahkan penderita atas kondisi medis mereka adalah tindakan yang mengabaikan kompleksitas neurobiologis. Otak adalah organ fisik yang bisa mengalami disfungsi medis. Hambatan sosiologis lainnya adalah jebakan produktivitas kapitalistik. Dalam sistem ekonomi modern, nilai seorang individu seringkali diukur semata-mata dari seberapa banyak output yang dapat mereka hasilkan. Waktu istirahat dilihat sebagai pemborosan, dan tidur dianggap sebagai kemewahan bagi mereka yang tidak punya ambisi. Paradigma ini menciptakan rasa bersalah yang terinternalisasi ketika seseorang mencoba untuk beristirahat atau merawat kesehatan mental mereka. Seseorang dengan depresi fungsional tinggi mungkin menyadari bahwa mereka membutuhkan cuti panjang untuk memulihkan kewarasan mereka, namun ketakutan akan tertinggal dalam karir, dinilai tidak profesional, atau kehilangan pendapatan membuat mereka membatalkan niat tersebut. Mereka memilih untuk terus mengorbankan diri mereka sendiri di altar produktivitas, tanpa menyadari bahwa kinerja mereka sebenarnya sudah jauh menurun akibat kelelahan mental. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mulai mengenali tanda-tanda peringatan dini dari penurunan kesehatan mental. Jauh sebelum kondisi tersebut berubah menjadi krisis yang melumpuhkan. Mari kita mulai dari aspek emosional. Tanda pertama yang sering muncul bukanlah kesedihan yang mendalam, melainkan mati rasa emosional atau emosional blunting. Anda mungkin menyadari bahwa hal-hal yang biasanya membuat Anda tertawa kini terasa hambar. Anda tidak lagi merasakan kegembiraan saat berkumpul dengan teman atau kepuasan setelah menyelesaikan proyek besar. Semuanya terasa datar dan monoton, seolah-olah Anda sedang menonton kehidupan Anda sendiri dari balik layar kaca yang tebal. Selain itu, iritabilitas atau mudah marah juga merupakan indikator kuat. Ketika cadangan energi mental menipis, toleransi kita terhadap frustrasi menjadi sangat rendah, memicu kemarahan atas hal-hal sepele. Dari segi kognitif, penurunan kesehatan mental seringkali bermanifestasi sebagai kabut otak atau brain fog. Anda mungkin merasa pikiran Anda lambat dan berawan. Tugas-tugas sederhana yang biasanya bisa Anda selesaikan dalam hitungan menit, kini membutuhkan waktu berjam-jam karena Anda tidak bisa mempertahankan fokus. Anda sering kehilangan alur pikiran di tengah percakapan, melupakan detail penting, dan mengalami kesulitan signifikan dalam mengambil keputusan sekecil apapun. Ini terjadi karena korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, kewalahan oleh beban stres yang terus-menerus. Selain itu, pola pikir pesimistis yang persisten mulai mengambil alih.
Otak Anda seolah-olah diprogram untuk memindai lingkungan hanya untuk mencari ancaman dan potensi kegagalan, mengabaikan semua hal positif, dan menciptakan skenario terburuk secara terus-menerus. Tanda-tanda peringatan juga muncul secara fisik dan perilaku. Perubahan drastis dalam pola tidur adalah salah satu indikator paling awal dan paling dapat diandalkan. Anda mungkin mengalami insomnia parah, di mana otak menolak untuk diam di malam hari, atau sebaliknya, hipersomnia, di mana Anda tidur lebih dari 12 jam namun tetap merasa sangat lelah saat bangun. Pola makan juga sering terganggu. Beberapa orang kehilangan nafsu makan sama sekali karena kecemasan mengikat perut mereka, sementara yang lain beralih ke emotional eating untuk mendapatkan lonjakan dopamin sesaat. Secara perilaku, penarikan diri dari interaksi sosial mulai terjadi secara perlahan. Anda mulai membatalkan janji temu secara teratur, menghindari panggilan telepon, dan memilih untuk mengisolasi diri karena energi yang dibutuhkan untuk bersosialisasi dan memasang topeng kewarasan terasa terlalu berat untuk ditanggung. Jika kita atau orang di sekitar kita menunjukkan tanda-tanda ini, apa yang harus dilakukan? Langkah pertama dan paling fundamental adalah mengubah paradigma kita tentang perawatan kesehatan mental. Kita harus berhenti melihat perawatan mental sebagai tindakan reaktif yang hanya dilakukan saat krisis terjadi, dan mulai memandangnya sebagai tindakan preventif dan pemeliharaan rutin, persis seperti kita menyikat gigi setiap hari atau mengganti oli mobil secara berkala agar mesin tidak rusak. Merawat kesehatan mental bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kecerdasan emosional dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini berarti kita harus memberikan validasi pada perasaan kita sendiri tanpa menghakiminya. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja adalah tindakan keberanian yang luar biasa dan merupakan titik awal dari semua proses penyembuhan yang bermakna dan berkelanjutan. Praktik pemeliharaan kesehatan mental sehari-hari dapat dimulai dengan membangun kebiasaan mikro atau micro habit yang berfokus pada kebersihan mental. Pertama, kita harus menetapkan batasan yang tegas antara kehidupan profesional dan pribadi. Di era digital di mana kita selalu terhubung, kemampuan untuk mematikan notifikasi pekerjaan setelah jam kerja adalah keterampilan bertahan hidup yang esensial. Otak kita membutuhkan waktu istirahat yang benar-benar bebas dari antisipasi tuntutan pekerjaan. Ya, kedua, praktikkan mindfulness atau kesadaran penuh dalam aktivitas sehari-hari. Ini bisa sesederhana memfokuskan seluruh panca indera Anda pada secangkir kopi pagi yang Anda minum tanpa membiarkan pikiran mengembara ke daftar tugas. Latihan kecil ini membantu mengembalikan sistem saraf otonom dari mode waspada ke mode istirahat, memberikan jeda yang sangat dibutuhkan oleh struktur otak kita. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan ulang apa arti istirahat yang sesungguhnya. Banyak dari kita berpikir bahwa kita sedang beristirahat ketika kita berbaring di sofa sambil menggulir media sosial tanpa henti selama berjam-jam. Pada kenyataannya, aktivitas ini justru membanjiri otak dengan stimulasi informasi yang berlebihan, memicu perbandingan sosial yang toksik, dan meningkatkan kecemasan. Istirahat yang sejati harus bersifat restoratif, baik secara fisik maupun mental. Ini melibatkan aktivitas yang menenangkan sistem saraf dan mengisi kembali tangki energi emosional kita. Ini bisa berupa tidur siang yang berkualitas, berkebun, melukis, atau sekadar menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih yang memberikan energi positif tanpa ekspektasi yang membebani. Kita harus belajar untuk merasa nyaman dengan ketidakproduktifan sesaat, karena istirahat adalah bagian dari kinerja sehat. Namun kebiasaan mikro dan istirahat yang baik terkadang tidak cukup, terutama jika struktur otak dan kimiawi tubuh sudah terlanjur berubah akibat stres kronis atau depresi fungsional tinggi yang berkepanjangan. Disinilah peran krusial dari bantuan profesional. Berkonsultasi dengan psikolog klinis atau psikiater harus dinormalisasi layaknya kita pergi ke dokter gigi saat sakit gigi. Terapi perilaku kognitif telah terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir destruktif yang memperburuk kondisi mental mereka. Terapis menyediakan ruang yang aman dan rahasia bagi individu untuk membongkar beban emosional. Dalam beberapa kasus, intervensi farmakologis berupa obat yang diresepkan oleh psikiater mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan kembali neurotransmitter di otak, memberikan pijakan yang stabil agar proses terapi psikologis dapat berjalan lancar. Selain intervensi individu, pemulihan kesehatan mental juga membutuhkan perubahan sistemik di lingkungan sekitar kita, terutama di tempat kerja.
perusahaan dan organisasi harus mulai mengambil tanggung jawab atas kesejahteraan psikologis karyawan mereka. Mengabaikan hal ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga merupakan keputusan bisnis yang buruk karena karyawan yang mengalami burnout akan merugikan perusahaan melalui tingkat absensi yang tinggi, perputaran karyawan yang mahal, dan inovasi yang mandek. Budaya kerja yang sehat harus mempromosikan komunikasi terbuka, memberikan fleksibilitas yang wajar, dan memastikan beban kerja didistribusikan secara proporsional. Para pemimpin harus menjadi teladan dengan menghormati batasan waktu istirahat karyawan. Ketika lingkungan mendukung, individu yang berjuang dengan masalah mental tersembunyi akan merasa aman untuk berbicara dan mencari bantuan sebelum krisis terjadi. Sebagai teman, anggota keluarga, atau rekan kerja, peran kita juga sangat vital dalam mendeteksi dan mendukung mereka yang mungkin menderita dalam diam. Kita harus meningkatkan kepekaan kita melampaui sapaan basa-basi yang biasanya dijawab secara otomatis dengan kata baik. Perhatikan perubahan halus dalam perilaku orang-orang terdekat Anda. Jika seorang kolega yang biasanya antusias mulai terlihat sinis dan menarik diri, jangan langsung menghakiminya. Tawarkan dukungan yang tidak menghakimi. Katakan sesuatu seperti, saya perhatikan kamu akhir-akhir ini terlihat kelelahan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kadang-kadang mengetahui bahwa ada seseorang yang benar-benar melihat penderitaan mereka di balik topeng kesempurnaan sudah cukup untuk memberikan kelegaan emosional yang besar. Jadilah pendengar yang aktif, validasi perasaan mereka, dan dorong mereka secara lembut untuk mencari bantuan medis profesional. Kesimpulannya, kesehatan mental bukanlah sebuah destinasi statis, melainkan sebuah perjalanan dinamis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan. Ya, kita harus menghancurkan ilusi bahwa seseorang hanya bisa disebut mengalami masalah mental jika mereka kehilangan kemampuan untuk berfungsi sama sekali. Penderitaan yang tersembunyi di balik jas yang rapi, senyum yang dipaksakan, dan daftar tugas yang selalu selesai tepat waktu adalah nyata dan dampaknya sangat merusak secara biologis maupun psikologis. WHO telah mengingatkan kita bahwa tidak ada kesehatan sejati tanpa kesehatan mental. Sudah saatnya kita berhenti mengagungkan penderitaan dalam diam sebagai bentuk ketangguhan. Sudah saatnya kita membongkar stigma, mendengarkan sinyal peringatan dari tubuh dan pikiran kita, dan mengutamakan kesejahteraan jangka panjang di atas produktivitas jangka pendek demi masa depan biologis dan psikologis yang lebih baik. Terima kasih telah menyisihkan waktu Anda yang berharga untuk menyelami topik yang sangat krusial ini bersama kami. Kami berharap pemahaman baru tentang spektrum kesehatan mental, bahaya stres kronis, dan realitas depresi fungsional tinggi ini dapat menjadi titik balik bagi Anda atau orang yang Anda sayangi. Ingatlah, mencari bantuan adalah tindakan paling berani yang bisa Anda lakukan, dan Anda tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Jika Anda menemukan nilai dalam diskusi komprehensif ini, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada rekan kerja, keluarga, atau siapa saja yang mungkin sedang berjuang dalam diam dan membutuhkan validasi atas perasaan mereka. Jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar, dan subscribe. Ya, saya pakar kesehatanmu, mewakili tim kesehatanmu, mengingatkan Anda bahwa kesehatan jiwa Anda adalah aset berharga. Sampai jumpa di episode berikutnya.